Jadi Masya Allah sahabat, kita sekarang ada di sebuah bukit ya. Ada di sebuah bukit, atau kalau orang Arab bilangnya ini Jabal ya, atau Jabal Rumat, atau dikenalnya kalau orang Indonesia Gunung Pemanah atau Bukit Pemanah. Di mana di sini ada peristiwa penting, peristiwa sejarah. Pasukan Rasulullah yang awalnya 1000 orang, namun ada 300 yang yang munafik, yang keluar, yang berkhianat, sehingga tinggal 700 pasukan Rasulullah itu akhirnya melawan 3000 pasukan musyrikin. Namun di awal-awal, karena Rasulullah memang pakarnya strategi ya, di sini ini ditugaskan para pasukan pemanah, sehingga pada saat peperangan pasukan Rasulullah awalnya menang kocar-kacir dengan serbuan pemanah dari Bukit Rumat ini yang kita tempati, walaupun sekarang sudah mulai terkikis. Karena beliau katanya selalu mengikuti dari perkembangan channel kami, wabil khusus dari Sahabat Salaf. Dan kita memperkenalkan dulu, ini atas nama siapa Ibu? Zulaiha. Dari mana? Purwakarta. Oh, Purwakarta. Untuk subscriber dari Purwakarta, jangan lupa subscribe-nya. Dan Ibu? Dari Karawang. Oh, Jawa Barat ya. Iya. Atas nama siapa? Lilis. Lilis, Ibu Lilis. Ibu ini? Ratna dari Pleret, Purwakarta. Purwakarta juga, Masya Allah. Sama Dari Cianjur. Ya, ini dua Cianjur. Oh, dari Cianjur semua. anak Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya teman-teman bersama Neng Madu. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, Neng Madu sekarang berada di Jabal Uhud. Dan ini suasananya Masya Allah tabarakallah. Di sini Neng Madu temenin Kak Sahabat Salam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jelasin Kak, kita mau kemana nih sekarang di sini ya? Kita ada di Jabal Di Rumat. Jabal Uhud ya. Iya, Jabal Uhudnya sebetulnya kita dikenal dengan Jabal Uhud atau Ya. biasa dikenal dengan Gunung Bukit Pemanah. Iya, yang memang sangat terkenal sekali untuk kalangan para jemaah umroh, karena mayoritas jemaah umroh dari wabil khusus dari Indonesia memang ada jadwal untuk berkunjung. Salah. Di mana? Ini sahabat barusan ada yang nanya tentang Jabal Uhud dan Jabal Rumat. Di sini sebetulnya bukan Jabal Uhud ya, sekali lagi untuk para sahabat-sahabat semua, yang dikunjungi oleh para jemaah itu bukan Jabal Uhud, akan tetapi ini adalah Jabal Rumat. Akan tetapi dikenalnya di sini itu adalah Jabal Uhud karena kenapa sangat terkenal sekali? Karena Jabal Uhud itu adalah bukit yang akan dipindahkan ke surga. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan video ini satu saat nanti mudah-mudahan kelak bisa melihat di surga. Amin. Kita semua bisa masuk ke surganya Allah, dan mudah-mudahan kita bisa melihat surga Jabal Uhud di surga. Dan tentunya saya sangat bahagia sekali di kesempatan kali ini saya bisa berkunjung ke tempat ini, selain dari taziarah, dan karena kesempatannya yang sangat sulit dari tahun-tahun sebelumnya karena dengan peraturan terbaru dari pemerintah Arab Saudi yang tidak bisa diziarahi, dan sekarang alhamdulillah pemerintah Arab Saudi sedikit banyak memberikan kelonggaran kepada para mukimin, yang baik yang warga lokal ataupun warga asing, untuk berziarah. Dan alhamdulillah hari ini kesempatan yang sangat luar biasa bisa datang ke sini, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, dan tentunya mudah-mudahan kita semua bisa disegerakan melaksanakan ibadah umroh dan haji, tentunya bisa ziarah ke makam syuhada, para syuhada Allah, dan juga para sahabat paman Rasulullah, yaitu Zaid bin Hamzah. Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai. Pasukan dan melawan dengan 3000 pasukan orang musyrikin ya. Bisa dilihat ini jalurnya. Bisa dilihat ya, ini gambaran sederhana proses peperangan yang terjadi di Jabal Uhud ini. Ini Jabal Uhudnya ya. Karena kalau ahad itu kan cuma satu biji. Kalau satunya panjang, misalnya akhirnya disebut dengan Uhud, Jabal Uhud, karena memanjang gitu. Masya Allah tabarakallah. Oke, nanti kita akan naik ke Jabal Rumatnya, Insya Allah. Terima kasih Pak. Nah, teman-teman, sekarang Neng Madu ada di Jabal Uhud ya. Nih, Masya Allah tabarakallah. Burung-burungnya tuh rombongan. Ini adalah tempat para syuhada meninggal dunia. Sekitar 70 syuhada dikuburkan di sini. Salah satunya yaitu paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Dan bisa dilihat ya,
Jabal Uhud itu ada di belakang kita ini yang memanjang, bisa dilihat sahabat. Mungkin kita akan karena kenapa sahabat di sini ini masih tetap sangat fanatik tentang syirik dan bid'ah ya. Itu nanti kita bisa berdoa secara masing-masing atau dengan cara mengaminkan ya. Umat yang mana itu? Sayyidina Hamzah dan juga syuhada wafat di medan perang. Ini ada Ustaz Faiz. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di sini. Alhamdulillah tempat yang sangat luar biasa. Bisa makam sahabat Rasulullah dan juga sahabat para syuhada yang wafat di medan perang pada kejadian 15 tanggal 3 Hijriah, yaitu perang Uhud yang bertepatan di Jabal Rumah dan juga Jabal Uhud. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah, dan mudah-mudahan semua yang menyaksikan video kali ini mudah-mudahan disegerakan bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji, tentunya bisa berkunjung ke tempat-tempat berziarah lainnya yang mobil khusus yang ada di Jabal Uhud ini. Dan kita doakan khusus kepada para syuhada yang wafat di medan perang, mudah-mudahan mereka semua, wabil khusus juga Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib, mudah-mudahan dijadikan ahli surga dan mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya. Almarhum dan almarhumah kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya dijadikan ahli surga. Dan kita berdoa bersama atau bisa berdoa sendiri-sendiri. Kita berdoa sesuai dengan isi hati kita ya. Kita berdoa mulai ya. Bisa melihat di sini yang ada di sana pun ada sajadah kalian. Itu saya belum begitu jelas yang pasti karena di sini kurang lebih dari 70 syuhada yang dikubur di sini, termasuk salah satunya adalah Sayyidina Hamzah, paman radiri Rasulullah SAW. Pokoknya yang penting kita sudah berada di sini, mudah-mudahan semuanya diampuni dosa-dosanya dan mudah-mudahan semua para syuhada pada syuhada usholihin mudah-mudahan dijadikan ahli surga semuanya. Ayo berdoa bersama. Ya. Jabal Rumah itu adalah Jabal Pemanah, di mana ini pelajaran bagi kita semua. Rasulullah sudah mengatur strategi dengan sebaik mungkin kepada 700 personel dari muslimin yang akan melawan 3.000 dari para musyrikin. Akhirnya sudah diatur dengan sebaik mungkin oleh Rasulullah. Ada sebagian yang menaiki Jabal Rumah ini yang ditugaskan untuk memanah yang membuat kocar kacir ya, pasukan dari musuh. Namun akhirnya setelah umat Islam merasa menang, sudah merasa berhasil mengalahkan pasukan musyrikin, akhirnya orang atau yang ditugaskan untuk memanah di atas itu semuanya turun. Semuanya turun untuk mengambil harta rampasan perang atau harta ghanimah, yang akhirnya pasukan Khalid bin Walid itu, yang waktu itu Khalid bin Walid masih belum memeluk agama Islam, putar balik dan menyerang balik pasukan Rasulullah, sehingga pada waktu itu Rasulullah mengalami kekalahan. Bahkan di waktu itu Rasulullah sempat dikabarkan sudah meninggal dunia.
dan juga ada retak di gigi Rasulullah. Dan di peperangan Uhud ini juga menewaskan, bukan menewaskan ya, sempat 70 dari sahabat yang wafat di sini, dan salah satunya yang barusan kita kunjungi yaitu Sayyidina Hamzah, paman dari Rasulullah SAW. Bapak dan ibu-ibu, ini tidak ada lain ya tujuannya, kita hanya ingin mengenang bagaimana perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Tidak semudah yang kita bayangkan, tapi butuh pengorbanan darah, keringat dan tenaga, sehingga Islam ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Dan perlu diketahui bapak-bapak dan ibu-ibu bahwasannya ini suatu pelajaran bagi kita semuanya, bahwa taat kepada pemimpin itu adalah suatu hal yang penting. Karena kenapa? Dengan tidak taat kepada pemimpin seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu, akhirnya yang awalnya sudah menang, akhirnya amburadul dan akhirnya kalah. Oleh sebab itu, ini peringatan bagi kita semua supaya tetap selalu taat kepada pemimpin. Dan mudah-mudahan dengan peristiwa di Jabal Uhud ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Dan yang kita naiki ini sekali lagi bukan Jabal Uhudnya ya, tapi ini Jabal Rumat. Bagi sahabat-sahabat yang ingin naik ke Jabal Uhud, silakan. Tapi saya tunggunya di hotel nanti. Aduh, Masya Allah. Kita foto bareng nggak apa-apa di sini? Fotonya lebih bagus ke atas. Ke atas. Jadi ya. biar sahabat-sahabat tahu bagaimana perjuangan Rasulullah. Masya Allah. Daripada jatuh. Aduh, alhamdulillah. Masya Allah, ini dari atas. Masya Allah sahabat, ini salah satu sosok yang berdoa. Di atas. Terima kasih untuk semua para teman-teman. Ini berangkat kayaknya ini. Alhamdulillah sahabat, ini di kesempatan kali ini yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Allah mempertemukan dengan ibu-ibu yang cetar, yang baik hati. Alhamdulillah. Iya, karena beliau katanya selalu mengikuti dari perkembangan channel kami, wabil khusus dari Sahabat Salam. Dan kita memperkenalkan dulu, ini atas nama siapa Ibu? Zulaiha. Dari mana? Purwakarta. Oh, Purwakarta. Untuk subscriber dari Purwakarta, jangan lupa subscribe-nya. Dan Ibu? Dari Karawang. Oh, Jawa Barat ya. Iya. Atas nama siapa? Lilis. Lilis. Masya Allah. Dan Ibu ini? Ratna, Ratna dari mana? Pleret, Purwakarta. Oh, beda. Purwakarta juga, Masya Allah. Dari Cianjur. Ayo, Oh, dari Cianjur semua. anak Pleret, ayo. Ketemu Cianjur, Karawang. Masya Allah, tabarakallah sahabat, ini sangat hari yang sangat luar biasa karena bertepatan dengan kita diberikan kesempatan bisa ziarah ke sini, dan alhamdulillah Allah mempertemukan dengan saudari kita yang dari Indonesia juga.
dan beliau juga lagi bersiara ya. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan diberikan kesusahan dan tentunya mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah. Amin ya Allah. Jadi untuk para sahabat-sahabat yang dari Indonesia, wabil khusus dari Jawa Barat, Karawang dan sekitarnya, jangan lupa kunjungi channelnya Neng Madu dengan sahabat salam. Dan ini Masya Allah, tabarakallah luar biasa. Sehat selalu ya Umi ya. Amin. Terima kasih. Sama-sama, hati-hati ya. Barang bawaannya jangan lupa hati-hati, jangan dibuka. Ini tasnya kebuka. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Nah, di sini teman-teman ada Papa Ismail juga ke sahabat salam. Kita siapa? Ini lagi di mana nih? Siapa nih? Yang berani? Oh, sahabat salam ya udah. Ini Papa Is dong yang ketemu. Sahabat salam. Ini Masya Allah sahabat, kita sekarang ada di sebuah bukit ya. Ada di sebuah bukit, atau kalau orang Arab bilangnya ini Jabal ya, atau Jabal Rumat, atau dikenalnya kalau orang Indonesia Gunung Pemanah atau Bukit Pemanah. Di mana di sini ada peristiwa penting, peristiwa sejarah. Pasukan Rasulullah yang awalnya 1000 orang, namun ada 300 yang yang munafik, yang keluar, yang berkhianat, sehingga tinggal 700 pasukan Rasulullah itu akhirnya melawan 3000 pasukan musyrikin. Namun di awal-awal, karena Rasulullah memang pakarnya strategi ya, di sini ini ditugaskan para pasukan pemanah, sehingga pada saat peperangan pasukan Rasulullah awalnya menang kocar-kacir dengan serbuan pemanah dari Bukit Rumat ini yang kita tempati, walaupun sekarang sudah mulai terkikis ya. Setelah pasukan Rasulullah mau mendapatkan kemenangan, semua pasukan musyrikin udah kocar-kacir dan berlarian ya. Maka seperti biasanya banyak meninggalkan harta ghanimah atau harta peninggalan perang. Dan akhirnya yang awalnya Rasulullah mewanti-wanti kepada pasukannya jangan sampai turun apapun yang terjadi, namun para pasukan pemanah tersebut tidak mematuhi dan beliau turun dan berebut untuk mendapatkan harta perang atau harta ghanimah tersebut. Akhirnya pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada waktu itu sebelum memasuk agama Islam ya, memutar balik dan menyerang kembali pasukan Rasulullah, dan akhirnya pasukan Rasulullah kalah. Bahkan di peristiwa itu sempat dikabarkan Rasulullah meninggal dunia, dan yang jelas Rasulullah ada retak di dalam gigi Rasulullah ya. Dan di peristiwa itu juga menewaskan bukan main sahabat, ada 70 sahabat yang wafat di sini. Salah satunya yaitu yang paling menyedihkan, yang paling berat bagi Rasulullah, yaitu meninggalnya seorang paman yang bernama Sayyidina Hamzah ya. Dan bisa dilihat beliau dikuburkan di sebelah kiri kita itu, insyaallah. Dan mungkin bisa dilanjutkan oleh sahabat salam. Ya, semuanya sudah dikupas tuntas ya oleh beliau terkait dengan kejadian peristiwa peperangan yang terjadi di Jabal Uhud ini, di Jabal Rumat ya tempatnya. Jabal Rumat ya. Karena salah satu pemimpin strategi pemanah yaitu adalah Abdullah bin Zubair yang diamanahkan oleh Rasulullah untuk memimpin di sini. Akhirnya sebagian dari prajuritnya tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak turun. Akhirnya mereka turun. Ya, serentak dari orang kafir Quraisy akan menyerang balik. Betul. Ya, dan kejadian tersebut menewaskan beberapa para syuhada yang diantaranya adalah para sahabat-sahabat Rasulullah, syuhada sholihin, dan juga ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita bahwasanya kita harus mematuhi perintah dari pemimpin, wabil khusus apalagi empat agama ya. Benar ya? Mungkin juga banyak pertanyaan ya, kenapa kita harus ziarah ke Jabal Uhud ini? Sebenarnya kita tidak ingin mengagung-agungkan ya, tapi kita hanya ingin mengambil hikmah. Bahwasannya pertama, Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam itu tidak semudah yang kita bayangkan. Betul banget. Tapi perlu pengorbanan keringat, darah, bahkan hampir nyawa Rasulullah itu hilang ya. Dan juga sahabat perlu diketahui, Jabal Uhud itu sebenarnya karena panjang ya. Nah, kalau Ahad itu kan satu. Tapi karena panjang seperti ini nih disebut dengan Uhud. Itu Masya Allah. Dan
perlu diketahui Jabal Uhud ini adalah salah satu jabal atau bukit yang ada di yang akan di surga Allah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa dipertemukan dengan jabal ini di surga. Amin. Semuanya Amin. amin. Dan Masya Allah ya, ziarah kali ini ada Madam Buku Syaharap nih. Masya Allah. Ini gimana Dan ini ada perasaannya Mas nih? Yusuf ini katanya nih, Masya Allah. Dia YouTuber juga nih. Sukabumi. Oh, Sukabumi ini ada Mas Yusuf juga nih, Masya Allah. Jadi banyak sekali ya warga negara kita yang sedang ziarah, khususnya dari kota Jeddah, Mekah, dan kota Fa'id. Dan di hari ini sangat luar biasa melihat antusias para jemaah, para wisatawan dan juga para penziarah dari berbagai kota sangat luar biasa antusias datang berkunjung ke kota Madinah ini. Masya Allah, mudah-mudahan benar yang disampaikan Bapak Faiz, mudah-mudahan bertanda baik dan mudah-mudahan pelaksanaan ibadah umrah wabil khusus haji yang akan datang ini segera dibuka. Betul sekali. Ini mungkin ada tanggapan dari Madam nih. Ini karena beliau juga punya channel Shirley Banten ya. Sama kita. Masya Allah. Gimana nih perasaannya, Mbak? Bisa ziarah nih? Alhamdulillah senang banget. Gak nyangka juga kita tahun ini bisa ziarah ke sini karena sekarang lagi musim Covid ya. Alhamdulillah bahagia banget. Alhamdulillah Allah mengasih umur panjang dan alhamdulillah kita bisa ziarah ke sini. Mungkin doanya untuk para subscriber nih. Ya, untuk para subscribernya Neng Madu atau Shirley Banten, mudah-mudahan kalian bisa ziarah ke Madinah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih saya ucapkan untuk semua para sahabat-sahabat yang sudah mengikuti perjalanan kami, ziarah kami sampai selesai. Jangan bosan-bosannya selalu berikan dukungan terbaik untuk Shirley Banten dan juga Neng Madu agar mereka tambah semangat berbagi informasi-informasi seputar Arab Saudi. Dan jangan lupa ikuti terus perjalanan kami dan insya Allah kita akan memberikan info-info terbaru seputar kota suci Madinah. Dan saya sahabat salam undur diri mewakili dari Neng Madu dan Shirley juga Banten. Pak Islamat. Shirley Banten. Dan juga Neng Madu. Ini ada Mas Yusuf dari Jabal Rumit. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.